Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri-santri sekalian yang kami sayangi, mari pengajian kita pada malam hari ini kita awali bersama dengan membaca Ummul Kitab. Mudah-mudahan kitab yang kita pelajari ini akan menjadi mudah dan kita mendapatkan ilmu yang barokah, manfaat di dini wa dunya wal akhirah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Wa sallallahu mu'allifi hadzal kitab Syekh Mustafa Walayin Jamistawina wa alimina syekhina syekhina kafa jadina wa jadina syaudillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-iqdamu, semangat. Khalaqallahul insana liyakuna amilan lima yuhyihi. Khalaqa wis ndadekake sapa Allah Gusti Allah al insana ing menungso. Liyakuna supaya ana sapa insan iku amilan nglakoni lima maring barang-barang yuhyi kang bisa nguripake apa ma hi ing insan. Sa'ian tur berusaha fi manakibil ardi ing dalem daerah bumi. Muntafian tur golek manfaat bi khairatiha kelawan kebagusan-kebagusane ardi. Daiban tur nekuni fima ing dalem barang-barang yaudu kang kembali apa ma alaihi maring insan wa ala majmu'il ummati lan maring masyarakat bil khairi kelawan kebagusan al jammi kang akeh. Wala yakunu lan ora bisa berhasil apa zalika mengkono-mengkono kabeh illa bil iqdami kecuali kelawan semangat wa badlil juhdi lan mencurahake kesungguhan. Anak-anakku sekalian, dalam alinea pertama ini kita dapat pahami bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia di muka bumi ini adalah agar manusia itu menjadi makhluk yang selalu optimis, selalu berusaha, selalu aktif melakukan sesuatu yang bisa menopang kehidupan dia di muka bumi. Jadi manusia di muka bumi ini tidaklah hanya menjadi makhluk Tuhan yang pasif, tetapi harus menjadi manusia yang aktif. Dengan keaktifan manusia itulah maka manusia akan mendapat keinginan-keinginan yang akan dicapai. Sa'yan fi manakibil ardi, manusia jika harus mau berusaha di berbagai penjuru bumi, tidak hanya cukup di daerah sendiri,
tapi bisa merantau ke berbagai tempat di mana kira-kira yang cocok untuk berusaha. Muntafi'an bi khairatiha. Di sana kita tidak berpangku tangan, tapi kita harus siap mencari manfaat kebaikan-kebaikan daerah itu. Apa saja yang bisa kita cari, harus kita cari. Daiban fima ya'udu alaihi wa ala majmu'il ummati bil khairil jammi. Orang juga harus tekun menghadapi apa saja yang mendatangkan manfaat baik untuk dirinya sendiri maupun untuk masyarakatnya. Apalagi seperti kita sebagai santri datang ke pondok pesantren untuk ngaji, kita harus menyadarkan diri bahwa kita ini adalah sebagai utusan dari masyarakat untuk mencari ilmu. Setelah ilmunya itu sudah didapat, kita harus kembali ke masyarakat, membangun masyarakatnya. Dengan kedatangan santri ke masyarakat, masyarakat akan terbangun, terbawa maju. Jangan sampai kembalinya santri ke masyarakat justru menjadi beban, kesulitan masyarakat itu. Wala yakunu dzalika illa bil iqdami wa badril judi. Keinginan yang seperti itu tidak akan mungkin terdapat, tidak akan mungkin terwujud kalau orang itu tidak memiliki semangat dan sanggup berusaha, sanggup jerih payah. Coba kita lihat bapak-bapak kita dulu pergi ke daerah-daerah mana saja yang akan diinginkan dijadikan suatu negerinya masih berupa hutan belantara. Tapi dengan kesungguhannya hutan bisa ditebang menjadi kebun. Nah, sekarang bagaimana? Setelah kebunnya jadi, orang tua kita itu sudah tua, serahkan kepada kita. Kok malah kebun menjadi hutan? Berarti kita kehilangan semangat. Mestinya kita harus kembali. Bagaimana kebun ini? Kalau sekarang ini sudah tidak subur, kita cari jalan bagaimana pengolahan kebun yang lebih modern sekarang ini. Jadi kesimpulannya bahwa manusia ini untuk bisa mencapai sukses dalam kehidupannya di dunia ini, satu, manusia harus memiliki semangat. Yang kedua, harus sanggup mencurahkan jerih payah. Alinea selanjutnya, innas salafas sholih, innas salafa sak temene generasi lama, wong-wong dhisik, as-sholiha kang sholih, iku lam yablu durung tumeka sapa salafus sholih tilkal azamata ing mengkono-mengkono kejayaan al-hailata kang gemilang. Walam yudallil lan durung terjatuh sapa salafus sholih tilkal aqobati ing mengkono-mengkono pira-pira kesulitan as-su'batal murtaqa kang angel diatasi. Walam yasil lan durung tumeka sapa salafus sholih ilama maring barang-barang yutok-tok kang dadi mantuk-mantuk, dadi geleng-geleng inda dzikrihi nalika den sebute ma apa kullu ra'sin setiap sirah, setiap kepala, illa bil ikdami kecuali kelawan semangat, wa itsaratil himmati lan gerakake cita-cita. Nah, ini sebagai contoh orang-orang dahulu ya, tidak akan mencapai satu keberhasilan yang gemilang seperti tanah air kita yang sekarang sedang kita nikmati ini. Tidak akan mungkin terbangun menjadi seperti ini sekiranya orang-orang pendahulu kita itu tidak mengalami susah payah,
jerih payah. Nah, sehingga semua perjuangan itu ditempuh dengan berbagai kesulitan, tetapi tidak pernah putus asa. Semangatnya tetap menggelora, cita-citanya terus berkembang. Oleh karena itu, pantas kalau sekarang jasa-jasa mereka dapat kita lihat, dapat kita baca, dapat kita dengarkan, sehingga setiap orang yang mendengarkan merasa terheran-heran. Di situ yutok tok wa inda dzikri kullu ra'sin. Setiap wong sing ngrungu, mantuk-mantuk, merasa heran sampai bisa seperti itu. Itu tidak ada cara yang lain kecuali illa bil iqdam wa isaratil himmah. Kecuali harus memiliki semangat dan mempunyai cita-cita yang tinggi. Ya, sekarang bagaimana? Generasi seperti kita sudahkah tertinggal? Mungkinkah kita bisa meniru seperti generasi-generasi pendahulu kita terlebih dulu? Sangat-sangat mungkin. Maka alinea selanjutnya wa innal khalafa lan sak temene generasi-generasi kang keri, generasi-generasi yang menyusul iku lam yata'akhir, durung tertinggal sapa khalaf an hadhil martabati, saking iki-iki martabat, saking iki-iki derajat. Walam yuqassir, lan durung terputus utawa durung terhalang ngantil kal ghayati, saking mengkono-mengkono keberhasilan, illa ba'da an taqa'asa, kecuali sause yen to putus asa anil amali, saking amal atau pekerjaan an-nafi'i, kang bermanfaat. Wa ahjama, lan mundur anil akhdhi, saking golek bisatatil hazmi, maring macam-macame dalan terobosan. Hazmi itu artinya kemantapan, jalan terobos yang kita lebih mantap untuk mencapai sukses. Nah, dari alinea ini kita dapat pahami, sebenarnya kita generasi yang menyusul ini, generasi sekarang ini, kita tidak cukup hanya heran-heran, kita masih ada kesempatan yang paling banyak, masih terbuka lebar kesempatan ini. Yang penting kita harus punya semangat. Jangan sekali-kali kita putus asa menghadapi perbuatan-perbuatan berat, pekerjaan-pekerjaan yang berat. Yang penting manfaat. Seberat apapun, kalau kita punya semangat, kita tidak pernah mundur, pastilah pekerjaan yang berat itu dapat kita laksanakan dengan baik. Sudah barang tentu kita harus belajar tekniknya, manajemennya, dan bagaimana pula cara untuk menyelesaikan masalah yang seperti itu. Oleh karena itu yang terakhir, anil akhli wahjama anil ahli bisa tidak hazmi. Selagi kita tidak mundur, selagi kita tidak putus asa untuk mencari jalan-jalan terobos mencapai keberhasilan itu, insya Allah pekerjaan itu masih bisa kita selesaikan. Walhasil, generasi sekarang pun masih terbuka luas untuk mencapai sukses seperti generasi-generasi para pendahulunya. Oleh karena itu, santri-santri sekalian, mantapkanlah bahwa kamu adalah sebagian dari masyarakat. Ta'ifatun, dari kelompok masyarakat, liyatafaqahu fiddin, yang diberi kesempatan untuk belajar agama di pondok pesantren. Waliyungziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Dan nanti akhirnya kamu punya tugas membangun masyarakat ketika kamu kembali ke masyarakat. Jangan menjadi santri punya cita-cita selesai ngaji jadi orang pinter, kemudian punya ijazah, ijazahnya dibuat ngelamar untuk cari kerja. Wah, misi nih. Kita harus berani kembali ke masyarakat. Masyarakat kita yang belum maju,
Coba. Nah, kita cari jalan terobosnya. Bagaimana masyarakat harus kita bangun? Jangan kita hanya menjadi orang, menjadi buruh, pekerja ke luar negeri dan sebagainya. Para santri sekalian yang kami sayangi, untuk pengajian yang pertama kali pada malam hari ini kita cukupkan sampai di sini. Nanti kita lanjut pada pertemuan yang selanjutnya. Mari kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan senantiasa kita diberikan kesehatan, diberikan petunjuk, dan akhirnya kita dapat belajar dengan baik, mendapatkan ilmu yang barokah, manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Mari kita akhiri bersama dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.